Ya, puji Tuhan, Shalom untuk setiap kita yang hadir dan yang menyaksikan ibadah ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita nafas, kesehatan, hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Maka itu hari ini kita mau jadikan hari yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hari yang sangat indah, di mana Tuhan mengorbankan hidupnya untuk menebus saya dan saudara. Mari kita semua yang hadir, yang menyaksikan ini, saya percaya Roh Kudus mampu menyentuh kita di hati kita yang paling dalam, agar Roh Kudus berkarya di setiap hati kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Mari kita naikkan itu pujian. Kau mati bagi kami Tuhan, Kau menebus kami Tuhan. Makasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan yang luar biasa. Saat kami bangun, kami bisa menikmati nafas hidup yang luar biasa Tuhan, yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, keselamatan-Mu memampukan kami Tuhan untuk kami bisa lebih memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau melakukan ibadah Tuhan, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami semua saluran berkat-Mu yang hidup Tuhan, agar Roh Kudus-Mu bisa menembus setiap hati-hati kami Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Kami semua bisa menyenangkan Tuhan, bahkan kami bisa dikuatkan Tuhan lewat pujian, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari mampukan kami Roh Kudus, pakai kami seberapa kami yang ada, ampuni kami, layakan kami Tuhan, kuduskan kami, agar setiap apapun yang kami lakukan hari ini sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Karena kami tahu hidup yang Tuhan sudah berikan buat kami, itu semua ada harga yang Tuhan sudah bayar bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segalanya. Terima kasih Bapa. Mohon urapan-Mu, mohon kasih karunia-Mu Tuhan, mohon perkenanan-Mu Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidupmu, tebus hidupku. Engkau mati bagiku, korbankan hidupmu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Hadapan-Mu selami Tuhan,
PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tapi buat kita orang yang percaya kepada Tuhan, PSBB itu artinya pasti semua bergembira, bermazmur, bersorak-sorai bagi namanya. Amin, saudara. Kita percaya di dalam kekhawatiran kita, kelemahan kita, terletak kekuatan Tuhan. Tuhan memampukan saya dan saudara bisa bertahan
Kita beristirahat di rumah bukan berarti kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu ada di hati kita. Dan baitnya itu adalah tubuh kita. Kita semua yang hidup, yang bernafas, kita harus bisa bersorak-sorai. Dimanapun kita berada, kita harus selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita naikkan itu pujian. Kita mau bersorak-sorai. Karena Yesus baik. Dia tebus saya dan saudara. Haleluya. Kita muliakan Dia dengan tubuh kita. Katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa.
kebangkitan Tuhan buat saya dan saudara. Mari kita mau lebih lagi sungguh, kita mau lebih lagi setia, kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan, saudara, karena hanya Dia satu-satunya yang sanggup membebaskan saya dan saudara dari ikatan apapun ya saudara. Kita percaya situasi yang seperti ini memang yang namanya dirumahkan itu saudara, artinya untuk orang yang sakit ya. Dan saya tahu mungkin dunia ini sedang sakit, kita pun mungkin sedang sakit, entah itu sakit kejenuhan atau sakit apapun. Tapi yang pasti pada saat kita di rumah, Tuhan mampukan kita untuk kita dipulihkan. Kita dipulihkan dan kita dipulihkan, sehingga pada saat kita keluar, kita bebas lagi seperti dulu, kita bisa kembali lagi beraktivitas, dan pemulihan Tuhan terjadi, tuaian secara besar-besaran terjadi, dan nama Tuhan yang dimuliakan atas hidup kita, atas bangsa kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman yang sanggup menguatkan saya dan saudara, firman yang sanggup menasihati kita, dan kita mau terus percaya kepada Bapa. Karena Bapa yang saya sembah adalah Bapa yang hidup, karena Bapa yang saudara sembah adalah Bapa yang hidup juga. Kita mau naikkan itu pujian. Takkan ragu kami berjalan di dalam lembah yang kelam Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami, atas dunia ini Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menjadikan kami serupa dengan gambar-Mu. Engkau yang punya Tuhan, milik-Mu Tuhan, dunia dan seisinya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang
senantiasa kami boleh ada kembali dalam satu ibadah raya, baik walaupun saat ini kami ada di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi sukacita kami, dan tetap Engkau melawat kami di tengah-tengah keluarga kami. Hikmat kalau di kuasa-Mu, kuasai hati kami semuanya Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman Allah. Pakai hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terpuji nama-Mu Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom saudara. Kita ada kembali awal bulan Mei ini ibadah dengan satu tetap di rumah kita masing-masing, ya, mengikuti himbauan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah keluarga kita masing-masing. Amin. Ya, saudara, firman Allah pagi ini, temanya kita hari ini pagi ini katakan hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan berarti kita tahu Tuhan memimpin kita ke arah yang mana. Amin. Ya, sedikit kita lihat bagaimana tatkala virus ini, wabah ini melanda dunia. Kemarin dulu saya kalau nggak salah di berita itu dikatakan lapisan ozon kita yang ada lubangnya sudah tertutup. Ya. Mungkin kita lihat Jakarta, udara Jakarta lebih bersih. Ya, apa mungkin maksud Tuhan untuk sedikit memulihkan dunia ini, bumi ini, ya, sehingga kita nanti hidup bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin selama ini peringatan-peringatan Tuhan kita abaikan, tapi sekarang ayo kita sama-sama di rumah. Ada juga mungkin kita di rumah lebih akrab. Tapi jangan pangkarnya suami dan istri beserta anak-anaknya, betul kan? Karena ini diuji, saudara bersikap di rumah juga berat, betul ya? Biasa istri seperti apa, suami seperti apa, anak-anak seperti apa, tapi sekarang kita di rumah masing-masing, ya? Nah inilah kita percaya Tuhan mau mungkin dengan kita diam di rumah, kasih Allah melawat kita kembali, betul kan? Mungkin ada hubungan yang mulai jauh direkatkan, betul kan? Puji Tuhan. Pagi ini kita buka dalam Amsal pasal yang ke-15. Terima kasih juga pada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk berfirman di pagi ini. Ya, Amsal pasal 15 ayat yang ke-14 firman Allah seperti ini. Hati orang berpengertian, Amsal pasal 15 ayat yang ke-14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Saudara, nah kita lihat bagaimana hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan. Tapi kita nggak usah terlalu bahas di sini dikatakan mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan, karena pasti otomatis seperti itu. Tapi kita cari bagaimana hati ini yang berpengertian. Ya, hati yang berpengertian itu seperti apa? Dan di dalam Tuhan mau kita sebagai manusia hati yang berpengertian seperti apa? Contohnya pemerintah kita yang adalah juga perpanjangan tangan dari pemerintah Tuhan yang dipercaya Tuhan dihimbau, jaga jarak, betul kan? Apalagi cuci tangan, seringkali cuci tangan, pakai masker, apalagi diam di rumah, betul kan? Ini kita ngerti, betul kan? Kalau saudara nggak ngerti, ya berantakan, betul? Kalau saudara tidak mengerti himbauan pemerintah seperti ini contohnya, bukan kita memperpendek penyebaran atau menyetop penyebaran virus corona, tapi malah meluas. Kita nggak tahu sampai kapan, betul kan? Tapi kalau kita mengerti, kita jalankan, kita putus penyebaran virus corona ini.
Sehingga kita Indonesia lebih cepat pulih, betul kan? Kalau Indonesia bisa cepat pulih, ekonomi bisa cepat pulih, betul kan? Saudara juga tidak diam di rumah terlalu lama. Ini kita masuk bulan kedua kalau nggak salah diam di rumah, betul kan? Ini saya bilang tadi, saudara, tak kala kita punya hati yang berpengertian di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan membukakan pengetahuan-pengetahuan itu bagi saudara dan saya. Kenapa, saudara? Karena saudara punya satu hati yang rendah hati di hadapan. Kalau saudara punya kesombongan, saudara tidak akan bisa terima nasihat. Gitu? Kalau saudara punya hati ini, hati yang menganggap saya bebal, orang bebal, hati sendiri paling hebat, saudara tidak akan bisa terima nasihat daripada orang. Tidak akan bisa terima didikan yang akan membuka pengetahuan-pengetahuan yang baru. Tidak akan bisa. Tapi hati yang berpengetahuan, hati yang berpengertian adalah hati di mana saudara rendah hati di hadapan Tuhan. Karena saudara rendah hati, saudara bisa masuk kemana saja, betul? Kalau saudara rendah hati, saudara bisa lebih menyaring mana itu benar firman Allah itu, mana itu ajakan didikan, ajaran yang tidak benar. Disitulah saudara bisa memfilter dengan baik. Karena Tuhan hadir, amin, pada orang-orang rendah hati. Nah, situlah kita semuanya sekarang ini. Bagaimana hati kita? Adakah kerendahan hati kita satu dengan yang lain? Amin. Dan semua itu bermula berpangkal daripada kebenaran Tuhan, daripada iman kita kepada Tuhan. Hati orang berpengertian juga bisa berarti saudara dan saya lemah lembut hatinya. Kalau saudara lemah lembut, yang ada memberkati orang lain saja. Kalau hati saudara lemah lembut, bukan yang ada dendam, bukan yang ada membalas. Lu buat ini, kita balas, betul kan? Tidak. Tapi bagaimana hati yang lemah lembut mendoakan orang lain? Bagaimana hati yang lemah lembut, bagaimana kita menyatakan berkat, memberikan berkat, mendoakan orang lain agar mungkin mereka mengenyek kita, mungkin mereka menekan kita, mungkin mereka jelek-jelekin kita dan sebagainya, berbuat jahat. Tapi saudara percaya sama Tuhan, amin. Tapi kalau saudara hati orang berpengertian, saudara rendah hati, lemah lembut di hadapan Tuhan, saudara tuh hidupnya hidup yang percaya kepada Tuhan, hidup yang menaruh harapannya kepada Tuhan, hidup yang saya tahu, tatkala saya hidup baik di hadapan Tuhan, Tuhan pasti bela perkara saya, amin. Tuhan pasti bela perkara saya. Itulah hati orang berpengertian, mencari pengetahuan. Pengetahuannya seperti apa? Pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Pengetahuan seperti apa? Pengetahuan di mana Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Allah di situ. Disitulah hati orang berpengertian. Dikatakan hati orang berpengertian, mencari pengetahuan, mencari kebenaran. Dari mana? Dari firman Allah sendiri. Jadi saudara, sikap kita tatkala kita ini dikatakan hati orang berpengertian, karena saudara lemah lembut, rendah hati, amin. Tatkala ini ada dalam diri saudara, pertama, saudara mau dengaran kepada Tuhan, betul? Saudara, hati orang yang berpengertian, sikap diri saudara pasti mau dengaran. Baik itu anak kepada orang tua, betul? Baik itu kita berjemaat, sidang jemaat kepada pemimpin atau kepada gembala saudara. Baik kita juga mungkin kita karyawan kepada pimpinan kita. Baik juga kita sebagai anggota masyarakat atau rakyat Indonesia kepada pemimpin-pemimpin kita yang ada, betul? Baik gubernur kita, baik itu juga presiden kita, betul? Ini semua jenjang-jenjang bisa kita lakukan yang baik kalau saudara mau dengar nasihat kebenaran firman. Bagaimana sikap saya bilang tadi? Karena hati saudara ada kelemah lembutan, ada satu kerendahan hati, dan situ Tuhan mau hadir. Amin. Tuhan hadir, Roh Allah berkuasa pada diri saudara dan saya. Saudara mau dengar nasihat kebenaran firman.
Tatkala saudara mau mendengar kebenaran firman Allah, nasihat, ajaran dan sebagainya, disitulah saudara ada kesadaran untuk berubah. Betul? Saudara tidak akan bisa dengar-dengaran dan berubah, apalagi menjadi nanti pelaku firman Tuhan, kalau saudara tidak punya kerendahan hati. Bagaimana saudara menasihatkan orang, kita sendiri masih melakukan hal yang negatif? Saya contoh diri saya dulu, saya perokok bisa 1 sampai 2 bungkus satu hari. Ya, dan sekarang gimana saya mau menasihatin orang, jadi jangan merokok, betul kan? Kita sendiri masih marah, nggak bisa. Stop dulu merokok, betul? Jalani hidup tidak merokok dulu. Merasakan kebaikan tidak merokok dulu, paling sedikit kita hemat uang. Dari situ kita bisa menasehati teman-teman, rekan saudara dan yang kenapa bisa menasehati dan orang bisa lebih mendengar? Karena saudara sudah melakukan perubahan. Kalau saudara mau melakukan perubahan, bagaimana nasihat itu masuk pada orang lain? Saudara, hati orang berpengertian, ada perubahan-perubahan. Karena kita manusia, jelek adanya, betul? Manusia gak bagus, manusia tidak sempurna, manusia penuh dosa. Nah, bagaimana kita hati yang berpengertian, mencari pengetahuan? Ya, kita mau dirubah. Kita sendiri yang mau. Kenapa? Dari dorongan hati sendiri. Saya dari hal merokok aja, istri doain bekak lengkuk belasan tahun. Orang tua apalagi gembala pendeta buruh nasihatnya setiap hari. Kalau nggak mau dengar, nggak dengar aja, betul. Tapi tatkala Tuhan sentuh dan kita punya kesadaran, saudara mau berubah. Tatkala saudara mau berubah dari dengar-dengaran kepada Tuhan, disitulah Yakobus 1:22 dikatakan, kita ini bukan dengar aja, bukan berteori saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Yang mana pelaku firman? Nanti Tuhan tunjukin pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Dari yang kecil, jangan yang besar-besar, dari yang kecil. Saya nggak bisa doa, menyembah, ya belajarlah 1 menit doa, bisa nggak sih? Bisa dong, betul kan? Oh sudah terlatih, oke lah 5 menit berdoa. Berdoa juga bukan arti berdoa Tuhan tolong saya ini tidak, berdoa itu menyembah kepada Tuhan. 5 menit kita lalui, kita bisa selesaikan, jalani, naik 10 menit, betul? Naik 20 menit, betul? Naik 30 dan seterusnya. Saudara, mulai dari yang kecil pelaku firman. Banyak orang sekarang berteori, tapi tidak menjalankan, betul? Tapi kita belajar, ayo kita jalankan kebenaran firman Allah sedikit-sedikit dalam hidup saudara. Mungkin orang lain nggak perlu tahu. Kalau orang kebal itu orang yang mencitrakan diri. Gue udah melakukan ini, tapi diubah, betul? Saudara dan saya melakukan kebenaran firman dalam kerendahan hati. Pasti dalam kediaman kita, betul? Tapi kita jalankan pelan-pelan, perubahan demi perubahan. Karena jadi pelaku. Kalau sudah menjadi pelaku kebenaran firman Allah, Tuhan akan lebih bagi saudara dan saya. Tuhan menyertai, amin. Tuhan menyertai. Dan tatkala sudah dengar menjadi pelaku firman, tadi kita nyanyikan apa? Lagu pujian, ku bebas, 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 hati yang merdeka. Karena tidak ada ikatan dari yang kecil. Lu rajin berdoa, saya sendiri nggak berdoa, mau gimana? Aduh, ini apa namanya kalau sekarang bilang NATO ya, apa? No action, talk on. Saudara dan saya bukan seperti itu. Jangan, nggak usah kita keluar-keluar. Mereka tahu sendiri. Amin. Tuhan memberkati. Jadi tatkala sudah menjadi pelaku firman dalam keadaan bebas. Artinya bebas bukan tidak ada ikatan, tidak ada aturan, bebas, merdeka hati saudara, tidak ada ikatan dosa lagi. Itu dengar-dengar. Sehingga tatkala saudara dengar-dengar kepada Tuhan,
Saudara merasa bebas, merdeka, dan Tuhan menolong saudara. Sebagaimana layaknya juga Tuhan Yesus waktu hidup di dunia, dan dia mau naik ke surga tanggal berapa? Tanggal 21 mendatang kita peringati. Firman Allah berkata, damai sejahtera itu kutinggalkan bagimu. Jadi tatkala saudara hidup bebas, bukan bebas semau-maunya, tapi hidup merdeka di hadapan Tuhan dan dalam kebenaran atau jalannya Tuhan, ya Tuhan beri yang terbaik. Damai sejahtera itu ada bagi saudara dan saya. Kenapa damai sejahtera ini penting? Karena itu yang dimiliki Yesus Kristus waktu dia dianiaya sampai mati di kayu salib. Dia bisa terima, dia bisa menanggung segala dosa-dosa manusia. Saudara ada damai sejahtera karena saudara dimerdekakan oleh Tuhan sendiri dalam diri saudara dan saya. Damai sejahtera itulah yang memerintah, yang hadir, yang besar dalam hati saudara, sehingga kita bodoh dijadikan kita lebih baik dan menjadi pintar karena pengetahuan kebenaran firman Allah itu ada. Tapi orang bebal tidak akan ada mulut orang bebal itu. Karena orang bebal tidak mau dengar nasihat, tidak mau diajar. Dia tahu yang baik tapi tidak melakukannya. Dan yang lebih bahaya, saya paling benar. Betul? Saya paling benar, saya paling hebat. Tapi kalau sudah hidup di dalam Tuhan, saudara tahu saya ini tidak ada apa-apanya. Betul? Saya ini bodoh. Saya ini tidak punya kemampuan. Tuhan tolong, bagaimana mampu, bagaimana dari bodoh menjadi kita. Ini pengetahuan masuk. Betul? Tuhan tuntun langkah hidup saudara. Apapun itu Tuhan tuntun. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir di situ menuntun saudara. Saudara pengusaha, saudara pelajar, saudara mungkin pengusaha, pelayan Tuhan dan sebagainya, Tuhan hadir di situ. Nah inilah saudara dan saya, hati orang berpengertian. Karena ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, pastinya bisa dengar kebenaran firman Allah. Amin. Yang berikutnya, tatkala saudara hati orang berpengertian, selain dia dengar-dengaran, dia bisa menjadi pelaku firman. Karena saudara hidup berubah, dan ada perubahan itu nyata. Bukan kita sendiri kok bisa berubah loh, tapi orang lain melihat saudara itu berubah. Yang berikutnya dikatakan, kalau saudara hati orang berpengertian adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, takut akan perintah, tata tertib hukum-hukumnya Tuhan. Takut akan Tuhan juga. Dalam Amsal dikatakan, itulah permulaan hikmah. Saudara, pengetahuan itu dalam hikmat, dalam pikiran kita. Bagaimana Tuhan tambahkan dan sebagainya. Takut Tuhan. Amin. Takut Tuhan itu bukan melawan Tuhan. Takut Tuhan tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi takut Tuhan tundukkan. Takut Tuhan itu 100% tunduk, 100% taat. Balik lagi. Mulai di mana? Dari yang kecil. Nggak usah besar-besar. Dari yang saudara tetap semangat dalam ibadah online ini sudah luar biasa. Karena saudara hadir di gereja, tatap muka kita bersama-sama. Dengan di rumah beda. Di sini bisa pakai, paling sedikit saya pakai jas. Ibadah di rumah pakai daster atau celana pendek kok. Bagaimana menyikapi Tuhan hadir? Betul? Jadi kalau kita ibadah di rumah ini lebih beratnya di mana? Berat. Baik bangkit berdiri. Pujian sungguh-sungguh. Betul seperti layaknya kita hadir di gereja. Bisa nggak di rumah seperti ini? Contoh kecilnya, betul kan? Ayo kita mulai sekarang, kita belajar. Waktu ibadah online ini, di rumah kita dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, jangan ngobrol, jangan bercanda. Betul kan? Ya, pakaian yang lebih baik lagi lah, betul kan? Mandi lah paling sedikit, sikat gigi, waktu nyanyi supaya enggak
bau naganya kemana-mana, betul kan? Mungkin di rumah harus pakai masker atau tidak itu tergantung. Kalau kita di keluarga mungkin ya baik ada itu. Saudara ini, dari yang kecil rumah tangga kita, betul? Dari yang kecil rumah tangga itu saya sendiri pribadi kita bagaimana? Kalau kita bisa aplikasi, Tuhan tuh luar biasa. Kejadian Tuhan ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Artinya hikmat kalau budi kuat kuasa Allah Tuhan bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Allah bagi saudara dan saya. Agar apa? Agar saudara berkemampuan. Agar apa? Agar tidak ada jiwa penakut dalam diri saudara. Tapi saudara punya kuasa, kasih, penguasaan diri atau ketertiban. Adanya di mana? Adanya orang-orang yang takut akan Tuhan karena dia punya hikmat akal budi daripada Dia. Hikmat akal budi ditunjukkan, diajarkan seperti apa? Ya seperti tadi. Paling sedikit himbauan pemerintah itu kan yang dinyatakan melalui pemimpin-pemimpin kita yang dipercaya oleh Tuhan bagi mereka semua. Pemerintah katakan, diam di rumah, jangan mudik. Mudik nggak? Kan sekarang malah dimodifikasi, betul kan? Nggak boleh mudik, dimodifikasi penyelundupan mudik, entah itu di bagasi bus ya, entah itu truk ya. Sampai kemarin saya lihat orang polisi tangkap itu mobil derek, towing truck, mobil derek, mobilnya di atasnya Suzuki Suzuki gitu. Di dalamnya ada orang ketangkap juga. Jadi jangan modif seperti itu. Amin. Saudara dan saya, ayo. Hati orang berpengertian, mencari pengetahuan. Kita nggak usah bahas orang bebal, karena lawan daripada kita hati orang berpengertian. Tapi saya yakin dan percaya kita di sini pagi ini bukan orang-orang bebal. Amin. Jadi kita mau terima pembaharuan daripada Tuhan. Kita mau diajar oleh kebenaran firman Allah. Sehingga kita bisa dengar terus menerus. Kita hidup takut akan Tuhan. Kita punya damai sejahtera di hadapan Tuhan. Amin. Inilah saudara, tatkala saudara punya pengetahuan, saudara diajar, saudara dididik, saudara dilatih, mungkin saudara ditegur oleh kebenaran firman Allah. Tapi setiap apa yang saudara terima dari Tuhan bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tapi lebih melekatkan diri kepada Tuhan itu sendiri. Amin. Tuhan hadir untuk saudara dan saya. Agar apa? Agar Dia hidup di dalam kita. Amin. Dan kita di dalam Dia. Itu hidup melekat. Hidup bersama dengan Tuhan. Senantiasa. Di mana? Ada orang-orang yang mau buka diri. Amin. Ada orang-orang yang punya kesadaran dan mau merubah diri sendiri. Merubahnya apa? Rubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Lebih baik. Terus menerus. Karena kita diajar menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau dalam Amsal pasal 2 firman Allah berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kemandaian. Ayat 6. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Terakhir ayat 20 dikatakan, Amsal 2 ayat 20, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Tempuhlah.
jalan orang baik. Peliharalah jalan-jalan orang benar. Amin. Saudara dan saya, banyak contoh-contoh pelaku-pelaku firman. Banyak contoh-contoh dari lingkungan yang kita kenal, bagaimana mereka mempertahankan iman. Belajar, pelihara. Amin. Dan Tuhan menyertai saudara dan saya, dan pasti saudara hidup dalam pimpinan kuasa Roh. Kita yakini wabah ini juga segera berlalu. Amin. Dan berdoa untuk bangsa negara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Sebentar kita juga masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudara, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terpuji Bapa kami dalam surga. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu baik. Firman yang sudah kami dengar, kami terima, tertanam dalam hati kami dan bertumbuh. Tuhan bimbing langkah hidup kami, Tuhan sertai senantiasa dan jadikan baik. Hikmat kalau dibuat kuasa ada. Tuhan, sebentar juga kami semeja denganmu dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan, ampuni dosa salah kami, seperti kami boleh mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus Tuhan tidak menjadi rahmat bagi kami, tapi menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita angkat tangan. Saudara, ambil roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan diri kita angkat pujian. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Puji Tuhan, kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Puji Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan. Terima kasih saudara ketua kami. Kami mengucap syukur padamu kesempatan indah pagi hari ini dalam semeja dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami yang ibadah pada pagi hari ini. Mungkin ada pergumulan, problema, masalah dalam hidup kami, terlebih saat-saat sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri solusi yang elegan bagi kami semua Tuhan. Karena masa depan semua ada bagi kami semua bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera yang kami terima daripada Tuhan. Kami saat ini juga mungkin datang dengan segala keluh kesah. Mungkin kami sudah patah semangat melayani Tuhan, menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Tuhan berikan hikmat kalbudi, beri semangat yang baru senantiasa Tuhan. Tuhan hadir di situ bermulika. Begitu juga kami Tuhan mungkin yang hadir pada saat pagi ini. Sakit penyakit kami derita, kami alami, kelemahan tubuh kami, Tuhan ampuni kami. Kami imani, kami percaya mujizat tetap ada. Kesembuhan sudah kami terima, pemulihan sudah kami terima. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kamu berkati sidang jemaat, moga kata suasana Tuhan. Dan juga kami berserhati minta belas kasih kemurahan-Mu Tuhan untuk bangsa rakyat Indonesia ini Tuhan, yang saat sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Kami imani, kami percaya segera berlalu dan bumi ini dalam nama Yesus. Memberi kekuatan, kedisiplinan bagi rakyat kami untuk mematuhi himbauan pemerintah agar rantai penyebaran COVID ini diputuskan segera, dan kami terima pemulihan demi pemulihan. Kau berkati Tuhan, Kau pimpin hikmat kalbudi-Mu ada pada pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya, tim percepatan penanggulangan COVID-19 beserta jajarannya, Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya. Mereka dalam satu visi untuk memerangi wabah ini dan segera pulih dari Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk pasien-pasien yang terpapar virus ini. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis dan yang menunjang pelaksanaan ini Tuhan, rumah sakit, TNI, Polri Tuhan, dan gereja-gereja-Mu, gembala, pejabat, umat-Mu, GPP se-Jabodetabek Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan satukan kami senantiasa dalam satu persatuan dan kesatuan, dan juga yang lain denominasi Tuhan. Kami tetap bersehati menjadi satu tubuh Kristus, boleh menangkan Indonesia untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kita akan tutup kedua tangan kita. Kita terima berkat-berkat daripada Tuhan. Surah kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua.